Episode 21, Apa Dia Mengenaliku? Ketika berada di kampus, Fajira beruntung karena dosen hari ini tidak masuk, sehingga ia memilih untuk pulang dan bisa menemani Fajri di rumah. Namun ketika hendak pergi, ia ditahan oleh Pino yang kebetulan ingin bertemu dengan ibu muda itu. Ji, mau kemana? Aku mau pulang kak, ada yang bisa aku bantu? Boleh ngobrol sebentar? Boleh, tapi nggak lama ya kak? Iya, yuk kita ngobrol di kantin saja. Iya. Mereka berjalan beriringan menuju kantin yang masih ramai, padahal hari sudah menjelang sore. Mereka duduk berhadapan sambil memesan minuman sebagai teman mengobrol sore ini. Kenapa nggak pernah membalas pesan aku, Ji? Kakak mengirim aku pesan. Maaf ya kak, aku sibuk banget belakangan ini jadi jarang membuka ponsel. Iya, nggak apa, Ji. Kamu sudah punya pacar atau belum, Ji? Tanya Pino to the point. Aku belum punya pacar kak, kenapa kakak bertanya seperti itu? Tanya Fajira mengernyit. Barangkali aku bisa menjadi calonnya gitu. Dek, kakak jangan ngaur, masih banyak perempuan yang lebih baik daripada aku, ucap Fajira terkejut. Iya mungkin banyak perempuan yang lebih baik, tapi bagi kakak kamu yang terbaik Fajira. Beri kakak kesempatan untuk dekat dengan kamu. Aku gak melarang siapapun untuk dekat denganku kak. Tapi untuk saat ini aku mau fokus dengan kuliah dan anakku dulu. Anak? Tanya Pino mengernyit. Iya, apa kakak nggak tahu kalau aku sudah punya anak? Jadi anak kecil itu bukan adik kamu? Bukan kak, dia anak kandung aku. Berarti kamu sudah menikah? Fajira hanya tersenyum sebagai jawaban atas pertanyaan Pino. Tapi kamu tidak tinggal di asrama kan? Gak mungkin bisa membawa laki-laki ke dalam. Bisa kok, buktinya aku membawa Fajri ke dalam asrama. Enggak, maksudnya suami. Oh, suami jauh di luar kota? Jadi kamu? Kalau nggak ada yang ingin kakak bicarakan, aku pamit dulu kak, anakku sendiri di rumah. Iya Ji, hati-hati, ucap Pino masih tidak menyangka. Fajira berlalu dan segera menaiki motornya menuju pulang ke asrama, sementara Pino masih duduk di sana dengan wajah terkejut dan tidak percaya. Apa betul apa yang dikatakan Fajira? Dia sudah menikah dan memiliki anak? Aku harus memastikan ini, batin Pino masih belum menyerah. Fajira bergegas pulang namun ia singgah ke pasar terlebih dahulu untuk membeli beberapa kebutuhan dapur yang sudah habis, berkeliling hingga senja menjelang. Setelah selesai berbelanja, Fajira memutuskan untuk pulang ke asrama. Namun ketika sampai di kamarnya, pintu itu masih terkunci dari luar dan terlihat gelap. Tanpa menunggu lama, Fajira segera membuka pintu dan menghidupkan lampu kamarnya. Kalau hanya tekan kontrak seharusnya Fajri sudah pulang. Lagian ia memberiku pesan pada pukul 15.30 harusnya sudah selesai kan? Batin Fajira bertanya sendiri. Ia mengambil ponsel dan segera menghubungi Fajri karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.00. Ponsel berdering menandakan jika panggilan itu terhubung. Namun hingga dering ponsel berakhir, Fajri tak kunjung mengangkatnya. Panggilan pertama, kedua, hingga panggilan kelima pun Fajri tidak juga mengangkat panggilan darinya. Begitu juga dengan Uwa. Kemana mereka? Apa aku harus menyusul Fajri ke sana? Fajira mengusap rambutnya ke belakang. Apapun yang terjadi nanti aku harus ke sana mencari Fajri. Jangan sampai laki-laki itu mencelakai anakku. Emosi Fajira bergemuruh. Ia kembali mengambil kunci motor dan pergi dari sana setelah berhasil untuk mengunci kamarnya kembali. Jantung Fajira berdetak lebih kencang ketika motor yang ia bawa sudah terparkir di tempat khusus. Motor di depan kafe itu. Tuhan, jangan sampai mereka mengenaliku nanti. Fajira yang menggunakan topi dan masker itu masuk ke dalam kafe dan bertanya kepada salah satu pelayan yang ada di sana. Permisi kak, apa ada yang reservasi atas nama Bapak Rai? Iya kak, ada apa ya? Tanya karyawan itu curiga. Apa sudah selesai kak? Anak saya ada di dalam soalnya. Belum kak, mereka masih di dalam. Ya sudah, terima kasih ya kak. Iya. Fajira memilih untuk menunggu Fajri yang masih berada di dalam. Daripada bengong, mending mesan minuman saja, begitu katanya. Fajira masih setia menunggu Fajri dengan jantung yang berdetak lebih cepat. Semakin ia berusaha untuk menetralkan detak jantungnya, semakin kuat debaran jantung itu terasa. Tolong tenang sebentar wahai jantung yang budiman, jangan sampai nanti kita mengacau dan ketahuan dengan mereka. Fajira masih setia duduk di sana hingga anaknya keluar dari privat room itu, sembari berusaha untuk menetralkan detak jantungnya. Sementara di dalam ruangan itu, Fajri dan Rai sudah selesai bercerita mengenai hal yang berkaitan tentang produk mereka nanti. Fajri yang cerdas membuat Rai kembali terpesona.
Dengan kepandaian yang dimiliki oleh anak jenius itu, Om rasa cukup sampai di sini dulu ya nak. Kapan-kapan kita sambung lagi. Ucap Rai mengakhiri percakapan itu. Iya Om, Aji juga khawatir Bunda nanti mencari Aji karena belum pulang. Ucapnya terkejut ketika mengingat Fajira. Iya ya, yaudah yuk kita keluar lagi, apa mau Om antar nak? Terima kasih Om, tapi Fajri pulang sama Uwa aja. Ya sudah yuk kita keluar. Mereka keluar meninggalkan ruangan itu. Rai dan asistennya langsung berjalan ke arah mobil, sementara Fajri juga berjalan ke arah parkiran motor milik Uwa. Jantung Fajira terasa ingin melompat ketika melihat Rai berjalan di dekatnya, namun ia hanya bisa menunduk dan memalingkan wajah agar tidak terlihat oleh antek-antek Irfan itu. Dan sejurus kemudian ia melihat Fajri yang sedang digendong oleh Uwa. Tanpa menunggu lama ia langsung memanggil pangeran kesayangannya itu. Fajri, lembut Fajira memanggilnya. Bunda ada di sini? Uwa Aji mau tempat Bunda dulu, ucap Fajri terkejut. Bunda ngapain di sini sayang? Tanya Fajri lembut setelah duduk di pangkuan Fajira. Kenapa Aji nggak beri Bunda kabar nak? Bunda khawatir sama kamu. Makanya Bunda susul ke sini. Omel Fajira. Muah jangan marah sayangku. Ponsel Aji tadi nggak berbunyi, makanya nggak dengar kalau Bunda menelpon. Apa Aji pulang sama Bunda aja nak? Tanya Uwa. Iya Wa, Uwa mau pulang atau duduk dulu di sini? Uwa mau pulang saja nak. Fajira, Uwa pulang dulu ya. Iya Uwa, terima kasih banyak sudah menemani Fajri hari ini. Ucap Fajri tersenyum manis. Iya nak, sama-sama, kalau begitu Uwa pergi dulu. Nanti hati-hati pulang ya. Sudah malam juga. Iya Uwa, terima kasih. Ucap Fajri dan Fajira. Sayang, Bunda gak suka ya Aji seperti ini lagi. Omel Fajira kembali. Muah, maafkan pangeran tampanmu ini Bunda. Ucapnya imut sampai mengedip-ngedipkan mata dan berhasil membuat Fajira tersenyum dan tidak berhenti untuk menciumi wajah tampan milik Fajri hingga ia dikejutkan dengan suara bariton milik seseorang. Fajri, Om kelupaan sesuatu? Dek,